Halo sahabat rumah kayu Cizuha, apa kabar kalian semuanya? Dimanapun berada, kembali lagi di channel Rumah Kayu Cizuha bersama Umi Cizuha di sini. Buat para pecinta rumah kayu, para pejuang rumah, untuk video kali ini Umi mau ngajak teman-teman semua melihat suasana kampung rumah kayu yang ada di kampung Umi. Nah, jadi kampung ini teman-teman letaknya tidak jauh dari tempat tinggal Umi. Jadi, kenapa Umi mau memperlihatkan suasana di kampung ini? Karena ya hampir dari seluruh rumah atau sepanjang perjalanan nanti rumahnya itu rata-rata terbuat dari kayu. Jadi seperti ini teman-teman, salah satunya tuh rumah hijau itu. Jadi buat kamu para pencinta rumah kayu, mungkin ini menjadi suasana yang menarik buat untuk disimak. Dan mungkin juga mendapat ide buat kamu nantinya mau membangun rumah kayu impianmu. Nah, jadi jangan lupa disimak video Umi sampai selesai dan dukung channel Umi ya kalau teman-teman suka dengan konten yang Umi bikin dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mengikuti video-video terbaru dari channel Rumah Kayu Cizuha. Jadi rumah pertama yang pengen Umi perlihatkan spill pada teman-teman, ini ada rumah unyu-unyu yang Umi temuin teman-teman. Menurut Umi rumah ini sangat unik, simple, dan sederhana ya, tapi gimana, seneng sekali. Nah, itu bisa jadi contoh juga untuk warna dan model buat teman-teman yang suka dengan bangunan rumah kayu panggungnya. Terus ini juga ada model rumah kayu yang bertingkat ya teman-teman, dibikin tingkat 2 dan di bawahnya dimanfaatkan untuk sebagai kios di pinggir jalan. Nah, ini juga ada kios, kedai gitu ya, warung-warung gitu, itu juga terbuat dari kayu. Jadi teman-teman di kampung Umi itu, Cina pun kalau bikin kedai atau warung gitu tetap dibuat dari kayu ya teman-teman untuk yang di kampung Uminya. Terus ini Umi sudah sampai di dekat penghujung kampung juga. Nanti kita bakal masuk kampung satu lagi. Sebelumnya Umi juga mau memperlihatkan ini ada satu rumah kayu. Ini rumah kayu bangunannya Cina punya ya teman-teman. Tapi menurut Umi juga bagus teman-teman, rapi. Tuh lihat di. Nah, dari nuansanya hijau merah itu terus ada kain merah di depan, itu ciri khasnya rumah Cina. Ini juga. Terus ini juga kebanyakan kalau Cina itu suka menyamping ya model bangunannya. Terus ini juga ada rumahnya ini teman-teman, rumah kayu panggung cantik menurut Umi dengan variasi dua atapnya di depan itu coklatnya tidak dicat ya teman-teman, tapi kayak di varnish gitu kalau namanya kalau di sini teman-teman. Nah, ini juga ada yang minimalis, ini ada yang banyak jendelanya, terus ini ada kios juga. Kemudian ini juga ada rumah kiosnya. Dan ini juga yang Umi suka teman-teman. Minimalis sekali dan Umi sangat suka. Tuh semi permanennya unik sekali. Itu teman-teman warnanya asli ya. Warna papannya cuman baluri sama minyak solar. Kenapa dibaluri minyak solar? Supaya lebih awet dan lebih tahan. Karena rumah kayu itu gampang dilobangin atau dibikin sarang sama kumbang teman-teman kalau nggak dibaluri atau disapu dengan minyak solar atau minyak tanah. Begitulah cara di kampung Umi untuk supaya papan dari rumah kayu itu lebih tahan lama dan awet teman-teman. Biar jangan cepat usang. Karena kalau nggak disapu dia cepat usang, kering gitu teman-teman. Nah, ini juga ada kios, itu model atapnya bagus ya. Ini model menyamping juga seperti itu. Terus ini ada sungai dan di sebelah kanan ini teman-teman juga ada rumah panggung rumah kayu juga menurut Umi bagus sekali.
Mana itu dia. Nah, itu atapnya model ada anaknya ya, 2 di depan gitu ya. Terus di belakang ujung sekali ditambah semi permanen atau permanen gitu. Kemudian ini juga ada yang versi minimalisnya, ada yang versi memojok ke depan seperti rumah yang pernah Umi home tour di video Umi sebelumnya. Yang belum lihat coba bisa lihat di video Umi ya. Dan jangan lupa tinggalkan komen terbaiknya sahabat pejuang rumah kayu, sahabat pejuang rumah, para pecinta rumah kayu. Nah, ini di sebelah kanan Ome ada kios, juga terbuat dari kayu, kios panggungnya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Kemudian ini Ome udah mau hampir di penghujung kampung, namun tetap masih ada bangunan rumah kayunya. Nih, di sebelah kanan teman-teman bisa lihat. Nah, ini warnanya kalau rumah kayu itu tidak dibaluri sama minyak solar, teman-teman. Lama-lama dia kelihatan kering dan kusam seperti itu ya. Terus kalau dicat harus pintar-pintar mencari warna yang sesuai ya, teman-teman. Kalau tidak ya nggak cocok warnanya itu malah tambah itu gelap gitu. Terus ini juga ada rumah kayunya. Nah, ini yang model memojok ke depan itu biasanya kalau di sini yang memojok yang kecil itu bagian kamar, teman-teman. Variasi untuk kamar. Terus ini juga yang ada teras kecilnya. Ini model rumah kios kayunya. Terus kita lanjut perjalanan kita. Dan buat teman-teman yang masih tetap setia mengikuti setiap video Umi ucapkan terima kasih ya. Semoga nanti setiap video Umi membawa inspirasi bagi para pejuang rumah, para pencinta rumah kayu, menemukan suasana baru atau model-model baru. Dan ini juga Umi menemukan rumah kayu yang dikombinasi warna biru dan coklat. Menurut Umi bagus ya, cerah kinclong gitu teman-teman. Ini Umi sudah masuk di daerah perkampungan yang tanah gambut. Oh, ini sangat cantik, minimalis sekali. Itu rumah kebun kayaknya ya, teman-teman. Rumah kebun sawit. Jadi di sini itu selain kebun sawit juga kebun karet, teman-teman. Dan di bagian belakang kebun karet ini biasanya kebun diisi dengan kebun nanas. Tuh ada jalan ke atas, itu tempat perkebunan nanas. Karena di sini itu tanah gambut ya, teman. Karena tanah gambut itu ya cocoknya sama nanas. Oke, next kita lanjut lagi perjalanan kita ya. Ini untuk menuju kampung sebelahnya ada sedikit perkebunan yang jarak rumahnya itu jauh-jauh ya teman-teman, karena diisi kebun biasanya di sini. Jadi agak jarang rumahnya gitu, tapi tetap ada dan masih dengan nuansa rumah kayunya. Nah, ini kita sudah sampai di perbatasan kampung. Ini di sebelah kiri juga kalau nggak salah Umi ada rumah kayu juga. Ini bagus suasananya di tanah gambutnya. Jadi tanah gambut itu teman-teman airnya itu berbeda sama di Jawa ya. Kalau di Jawa di daerah pegunungan gitu airnya bening putih gitu kan. Kalau di Riau itu kebanyakan air di daerah daratnya itu merah seperti air teh, teman-teman. Nanti Umi kasih spill nih ya, kasih lihat. Nah, ini ada sedikit parit nih mengarah ke laut. Ini dia teman-teman bentuk airnya. Tuh, merah. Nah, mengarah ke laut. Jadi begitulah kondisi air di Riau kebanyakannya teman-teman. Walaupun tidak semuanya ya, ada juga yang di daerah tertentu tempatnya airnya putih gitu. Tapi kebanyakannya ya merah. Nah, ini di sebelah kiri teman-teman juga masih ada rumah cantik, rumah panggungnya. Sedikit besar menurut Umi. Tuh, dengan model banyak kali ya atapnya lapis-lapis gitu.
Itu biasanya dananya sangat luar biasa, teman-teman, karena di sini itu tidak seperti dulunya. Kalau dulu bahan baku kayu itu lumayan murah, bahkan bisa diambil sendiri, cari sendiri gitu ya di hutan-hutan. Kalau sekarang enggak, teman-teman. Nah, ini juga ada rumah kebun mini. Masya Allah, Umi itu senangnya yang seperti ini, teman-teman. Kecil gitu, impian kali pengen punya rumah panggung, rumah kayu di kebun, minimalis seperti itu. Semoga aja nanti ke depannya Allah kabulkan, Allah mudahkan, dan punya rumah impian sendiri. Baiti Jannati. Nah, ini ada pesantren ya, teman-teman. Kita melewati pesantren Darul apa ya kalau nggak salah. Karena ini pesantren tahfiz gitu ya, Bu. Yang disatukan dengan kantor desa gitu, teman-teman. Oke, balik lagi kita spill rumah sepanjang perjalanannya. Ini di sebelah kanan masih ada satu rumah yang cukup nyaman menurut Umi itu, rumah panggung. Kenapa Umi bilang nyaman? Suasananya, teman-teman. Lihat kan? Jadi rumahnya itu di dalam perkebunan karet. Kebayangkan gimana ademnya? Karena rumah kayu itu di tempat panas aja udah adem, teman-teman. Jadi apalagi di daerah seperti itu, full oksigen alami ya, tanpa AC. Segar dan sehat selalu. Nah, ini juga ada bangunan-bangunan baru itu ya, bangunan yang dibangun dengan tembok atau apa gitu. Rumah permanen gitu maksudnya. Di sini tuh ya rumah baru yang baru banyak rumah-rumah seperti itu. Yang lain yang lama-lama ya masih rumah kayu seperti ini masih rumah kayu. Nah, terus di depan kita ini juga ada rumah kayu yang menurut Umi cukup besar sekali, ukurannya mau 7 meter kali ya bukanya, atau 8 kali ya. Ini teman-teman kelihatan kan? Tuh besar sekali. Tuh berapa tuh bukanya? Hampir 7-8 meter lah menurut Umi. Dan ini juga ada kantor dulunya, juga terbuat dari kayu, teman-teman. Karena di ini tuh di mana-mana sepanjang jalan itu kampungnya, rumahnya terbuat dari kayu. Kenapa demikian? Sebenarnya tidak ada yang membuat hal itu menjadi persamaan kecuali karena sesuatu itu mudah didapatkan di situ ya, teman-teman. Ya, seperti Umi bilang tadi, di Riau itu kan hampir sama seperti di Kalimantan, kaya dengan hutannya. Jadi zaman dulu itu bapak-bapak, nenek-nenek atau kita bikin rumah itu ya tinggal ngambil di hutan gitu ya, teman-teman. Kemudian diolah, jadilah rumah. Makanya tempatnya itu seperti kampung wisata rumah panggung kayu gitu. Sebenarnya tidak gitu kan, memang bahan bakunya banyak kayu. Nah, ini sudah di pinggir laut. Kalau tadi kita di darat, nah ini pinggir laut. Di sini juga ada tempat santai-santai sore ya, tempat minum-minum remaja, makan-makan gitu. Nah, laut di sini itu maksudnya teman bukan apa ya sahabat ya, bukan kayak laut lepas pantai kayak Bali, Lombok gitu enggak. Ini selat gitu, teman-teman. Nah, ini dia pangkal kampung yang bakal kita spill. Masuk mulai dengan ini rumahnya cukup manis warnanya, suka. Nah, ini di kampung ini teman-teman, selain rumah kayu di sepanjang jalan seperti seperti kampung yang Umi bilang sebelumnya tadi, kampung ini tuh terkenal dengan kampung wisata buah tahunannya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat kiri kanan itu menjulang-menjulang pohon durian, teman-teman. Jadi setiap tahunnya sahabat, di sini itu setiap kali musim buah durian itu banyak wisata-wisata yang dari luar tuh datang ke sini buat merasakan langsung makan durian itu di bawah pohonnya langsung gitu. Dan selain itu durian di sini itu terkenal dengan rasanya yang berbeda, sangat nikmat sekali teman-teman. Karena apa? Mungkin karena duriannya yang sudah umurnya ratusan tahun, kemudian dia matangnya itu
matang jatuh sendiri dari pohon, terus mungkin juga tekstur tanahnya sehingga membuat rasanya sedikit berbeda dibanding dengan durian-durian di tempat lain. Sedikit info ya buat teman-teman, mana tahu nanti ada sahabat rumah kayu yang mau mampir jalan-jalan ke tempat Umi, kalau bisa datangnya pas di musim durian atau di musim dandan. Biasanya musimnya itu serentak teman-teman. Habis durian langsung dilanjut musim dandan. Oke, next kita lanjut dengan spill-spill rumah kayu di sepanjang kampungnya, sepanjang jalan kampung. Ini di sebelah kanan ada rumah kayu warna hijau yang menurut Umi sangat cerah dan asri sekali karena banyak bunga-bunganya ya teman-teman ya. Dan di sini juga kelihatannya itu sekarang kebanyakan rumah kayunya itu sudah digabung sama permanen atau semi permanen di belakangnya teman-teman. Kenapa demikian? Mungkin karena situasi kondisi zaman yang sudah maju dan makin kesininya itu karena sulit juga bahan, terus rumah kayu itu biasanya identik dengan kamar mandinya di luar gitu, tidak nyatu, susah kalau malam-malam itulah kekurangannya. Jadi kalau sekarang kebanyakan inisiatifnya di belakangnya jadikan semi permanen biar nanti mudah kalau malam-malam. Kalau misalnya di rumah kita juga udah ada orang tua atau gimana kan susah juga ya. Jadi itulah salah satu solusinya ditambah semi permanen atau permanen gitu. Balik lagi, ini mau spill rumah yang satu ini lagi. Ini rumah panggungnya cukup cantik, nyaman, dan luas sekali. Halamannya bersih, teman-teman. Umi sangat suka sekali suasananya. Asri banyak bunga-bunganya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Terus di sini masih ada rumah yang biasa, rumah panggung biasa. Dan ini juga ada kios kedai warung gitu ya, tetap dari kayu. Dan ini juga ada rumah panggung lama, itu juga ukurannya sangat besar, hampir 6 atau 7 meter juga ya teman-teman. Nah ini juga masih ada rumah kayunya, jadi kalau dihitung nggak kehitung ya teman-teman, karena sepanjang kampung itu ya rumah kayu, rumah panggung kayu. Ini juga rumah kayu, rumah panggung. Nah, model yang Umi lihat kebanyakannya itu ya cuma dua seperti itu ya, menyamping atau mengarah ke depan, menyamping atau mengarah ke depan. Cuman nantinya ada variasi-variasi sedikit lah ya di depan atau bagian apanya seperti ini. Ini yang menyamping ya. Nah, ini seperti yang di depan. Jadi kebanyakan seperti itu. Terus kalau kiosnya yang seperti ini juga banyak. Nih, ada tambahan terasnya ya kalau untuk kios di depannya. Nah, ini. Nah, itu kalau yang warnanya seperti itu biasanya terawat itu teman-teman. Terawatnya maksudnya sering dibaluri sama minyak tadi, minyak solar atau minyak tanah. Nah, ini nanti juga ada rumah seperti kios ini, suka juga Umi kayak ruko gitu kan, tapi tetap dari bahan kayu. Tuh. Nah, kayu semua kan teman-teman. Oke, untuk sambil kita lihat-lihat suasana kampung rumah kayunya, Umi di sini juga mau mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman sahabat rumah kayu semua yang tetap setia menonton setiap video-video terbaru dari Umi. Dan Umi ucapkan terima kasih atas supportnya juga, like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak dan jangan lupa kalau senang dengan video-video Umi, dihidupkan lonceng notifikasinya. Nah, untuk video terakhir, Umi punya rumah spesial buat teman-teman semua yang sangat unik menurut Umi. Satu-satunya di kampung Umi.
Tara, ini dia. Nah, jadi rumah ini itu nggak tahu apa Cina dulu yang punya atau memang bangunan tua lama gitu kan, karena ini biasanya di zaman Belanda orang-orang terpandang gitulah yang punya rumah seperti ini. Dan alhamdulillah yang punya masih tetap melestarikan dan masih dihuni ditempati sampai saat ini. Unik-unik sekali menurut Umi, punya daya tarik tersendiri ya teman-teman. Tuh. Oke, itu dia rumah penutup dari video Umi kali ini. Terima kasih ya atas waktunya. Dan jangan lupa bantu juga channel Umi like subscribe-nya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. See you bye-bye di lain video. Dadah.